Halo, selamat datang di bacaan hari ini, hari Jumat tanggal 12 Juni tahun 2026. Saya membuat video ini dengan chart saat saya membuat yaitu pukul 5:45 pagi hari waktu Indonesia bagian Barat. Beberapa hal yang penting terlihat di sini adalah pertama, Venus yang membuat square dengan Chiron, dan Chiron ini berada di derajat detik-detik terakhir sebelum dia pindah zodiak ya. Jadi ini sudah 8 tahun berada di Aries dan sebentar lagi dia akan pindah ke Taurus. Dan pada saat ini juga bulan berada di Taurus, sehingga barangkali energinya adalah terkait dengan bumi atau sesuatu hal yang grounded, yang membumi. Terkait dengan abundance itu menjadi lebih dominan pada hari ini karena diaktifasi oleh bulan dan kita juga menuju ke sana. Transit yang lebih besar adalah Chiron yang akan berubah zodiak dari Aries menjadi ke Taurus, dan ini nanti pada saat bulan baru. Kalau kita lihat bulan baru itu 3 hari lagi, ini Chiron sudah semakin mendekati, jadi kakinya sebelah sudah berada di dua tempat, dan ini Chiron sepenuhnya pindah ke Taurus, dan kita bicara tentang healing bumi, dan itu dalam jangka waktu panjang sekitar 8 tahun ke depan itu akan mulai dominan. Jadi semua yang terkait healing terhadap identitas diri sendiri sudah mulai bergeser. Dan kalau kita lihat di sini tanggal 18 itu adalah hari terakhir barangkali di mana Chiron masih berada di Aries, dan ya sekitar tanggal 20 ya, tanggal 20 itu jadi kayak bulan baru. Ketika bulan baru terkait dengan komunikasi karena dia ada di Gemini, nanti akan cerita lebih dalam terhadap itu. Kita akan mulai lebih banyak bicara tentang bumi. Nah, pada saat ini ya, now yang paling kita lihat adalah bagaimana Venus itu membuat square dengan Chiron, sehingga memang tema tentang healing, tema tentang kembali menjadi baik-baik saja itu menjadi lebih utama pada hari ini, terutama juga karena baru saja dilewati oleh bulan, dan bulan benar-benar sudah berada di Taurus, di mana kita sudah mulai bisa bergerak. Apa yang menjadi fokus dari kehidupan kita, dari identitas diri kita sendiri, bergerak ke arah yang lebih di luar diri kita, dan khususnya lebih pada keuangan kita atau relationship kita, karena yang mengatur Taurus adalah Venus, dan pada saat ini Venus masih conjunction dengan Jupiter ya. Itu yang paling utama. Jadi ini kayak bestow something, dan ini kalau kita lihat di sini. Nah, di sini kita lihat Jupiter dan Venus conjunction. Ini lokasi asli ya. Ini Merkurius, dan kita lihat matahari itu sedang conjunction dengan bintang ini. Sementara Moon sini kalau kita lihat di sini dia sebentar lagi masuk menjadi bulan baru. Sebentar lagi dia akan conjunction dengan Mars. Tapi kalau kita kembali pada posisi bulan dan kita lihat conjunction dengan apa saat ini, bulan itu conjunction dengan Kaf 2. Ini bintang ya, star. Jadi kalau kita lihat di sini tadi saya sudah sempat melihat Kaf 2 atau Beta Cassiopeia ini adalah tentang pride, ambition, and the pursuit of power. Ya. Jadi ada di konstelasi Cassiopeia, dan ini terkait dengan Saturnus dan Venus ya. Nature-nya dari bulan yang menyentuh bintang Kaf tadi, dan Kaf itu ternyata termasuk salah satu refleksi atau cerminan dari bagaimana Saturnus dan Venus. Dan Saturnus Venus itu kan kemarin kalau kita lihat Saturnus Venus, Venusnya tengah conjunction dengan Jupiter, dan Saturnus tengah square dengan Merkurius. Jadi memang pada saat ini apapun yang menjadi diskusi yang cukup menghangat kemarin itu sebenarnya lebih banyak menggambarkan pride,
ambition, karena keinginan kita yang luar biasa, dan itu memang terasa sekali kemarin, yaitu pada saat kita mengobsesikan sesuatu. Jadi positive trait dari cup itu, dan bulan lagi conjunction dengan bintang cup itu adalah command, respect, leadership qualities. Jadi emang kuat gitu ya, tentang Saturnusnya tadi, Saturnus dan Venus pada saat yang bersamaan. Commanding presence and high sense of self-worth, jadi kayak kita penuh percaya diri, tetapi ya challenge atau yang perlu kita waspadai adalah arogansi serta boastfulness. Jadi boastful itu pamer dan tendensi to fall from grace due to lack of humility. Jadi nggak punya mercy ke orang lain, nggak punya welas asih ke orang lain. Itu yang menjadi tantangan kita pada saat ini, clear ya. Jadi yang di langit bercerita apa? Ini masih chart kemarin, di mana kita terperangkap oleh sesuatu kemungkinan hari ini, dan itu adalah perangkapnya, bentuknya adalah salah satu kesombongan dan keinginan, obsesi yang dasarnya adalah ego dan pride. So apa yang sekarang kita udah punya pilihan, sebenarnya pilihan, tetapi pilihan ini membutuhkan kita untuk bersabar, karena memang banyak sekali yang harus dipertimbangkan. Ya, iya, jadi kayak ini look at all things I can do. Jadi ini kan energi dari kita boastingnya itu, kita pamer sesuatu, aku nggak apa-apa, kayak gitu tuh masih menjadi utama hari ini. Tetapi memang yang bisa kita lakukan sekarang adalah force are operating, speed ya, incoming communication speed change. Jadi menurut saya memang pada saat ini kita punya pilihan, dan pilihannya itu adalah lebih compassion, lebih membumi, atau cenderung untuk mengedepankan ego. Dan itu sebenarnya juga adalah energinya either Saturnus atau Venus, dan itu kerasa banget pada hari ini. Itu yang saya rasakan. Kemudian dari Rumi, let's see satu kartu. Ya, the lion and the deer. Jadi memang energi dari kita kemudian dipaksa, sebenarnya ini cerminan dari matahari yang masih oposisi dengan Lilith. Jadi memang ada sesuatu yang memprovokasi kita untuk berbeda, tetapi ini itu justru menunjukkan bahwa kekuatan dan cinta itu tempatnya ada di tempat yang sama. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini saya mengambil kartu cuman dari satu deck hari ini. Namanya The Past Life Lesson Spirit, diambil dari Angels and Ancestor Oracle. Jadi di luar biasanya, saya ingin melihat ceritanya pada hari ini nih, apa sih pelajaran dari semua ini, termasuk pelajaran dari kehidupan masa lalu. Adalah pertama, identitas apa energi yang kita miliki dari masa lalu adalah trust and thrive. Jadi kita tuh sekarang tengah belajar, energi yang kita pelajari pada saat ini adalah have faith di dalam hati, dan kita pasti bisa melewati semua tantangan yang ada di depan kita. Nah, gifts-nya, apa yang bisa membuat kita menjadi lebih kuat adalah intuitive messages. Jadi kita tuh membuka hati terhadap apa yang ada di sana gitu ya. Dan apa yang menjadi challenge kita pada saat ini adalah untuk bertumbuh menjadi orang yang lebih bijaksana. Itu challenge-nya. Jadi memang kita cenderung untuk mengedepankan keluhan dan mengedepankan semua hal yang menjadi tantangan kita gitu ya. Tantangan kita adalah ini nggak bisa, itu nggak boleh, ini, tapi kita tidak mencoba untuk menjadi bijaksana, menjadi intuitif. Sebenarnya dari semua hambatan tersebut, pesan apa yang ingin disampaikan oleh semesta, dan kualitas apa yang perlu kita kembangkan ke masa depan. Nah, jadi karmanya yang perlu kita lakukan adalah retreat and recharge. Jadi kalau kita dihadapkan pada situasi di mana kita
kemudian secara reaktif kita menjadi arogan atau kita tersulut egonya, maka pada saat ini yang perlu kita lakukan dan memang mau nggak mau menjadi jalan keluar kita adalah untuk kita mundur. Kita mundur dan recharge energi kita. Karena apapun yang kita paksakan pada hari ini itu will go in vain gitu. Tidak akan sia-sia, energinya akan terbuang percuma. Jadi apa yang bisa mendukung kita pada saat ini adalah stay rooted and grounded. Ini energinya dari Taurus. Jadi ya udah kita lihat apa adanya sekarang dan stay grounded pada saat tersebut. Yang membuat kita bisa keluar dari situasi ini adalah trust your instinct. Jadi memang pada saat ini ujiannya adalah kita bereaksi terhadap semua situasi di depan, tetapi sebenarnya intuisi kita tahu jalan mana yang harus kita pilih, sehingga transisi atau energi yang kita akan masuki kemudian adalah Lady. Jadi kalau kita lihat di sini adalah yang mendukung kita adalah Earth Guardian. Untuk apa? Untuk kita berjalan ke arah Lady, Lady of the Earth ini ya, enjoy growth and rewards. Jadi secara keseluruhan pelajaran dari hari ini yang begitu barangkali keras secara emosional itu adalah untuk retreat dan belajar untuk membaca pesan apa yang ingin disampaikan, pelajaran apa yang ingin kita cerap hari ini untuk kita menjadi tumbuh tanda petik lebih dewasa dan percaya bahwa kita nggak sendiri. Dan di sini adalah 2 kartu untuk saran. Iya, sebenarnya sama dengan kemarin ya, bahwa kita memang harus menahan diri hari ini karena bulan yang conjunction dengan Kaf tadi itu akan mudah sekali membawa kita pada situasi di mana kita menjadi arogan. So, lebih baik kita tahan diri, kita tutup mata, tutup telinga dan berada di tempat di mana kita tidak perlu lagi terlalu banyak interaksi, termasuk tadi retreat dan recharge ya. Kita fokuskan ke dalam diri sendiri dan sementara ini tidak terlalu memikirkan apapun emosi yang ada di luar, khususnya emosi yang sudah ada di masa lalu. Jadi kalau kita pikir, wah seharusnya saya membalas jasa-jasanya mereka karena mereka baik pada kita. Jadi hari ini lebih baik tidak. Wisdom within, kita lihat yang di tengah satu kartu. Shine bright, I shine my brilliant light for all to see. Jadi pada saat ini memang yang utama adalah mencari informasi dari dalam diri sendiri. Jadi semaksimal mungkin tidak terlalu banyak interaksi dengan luar. Karena memang itu tadi jelas sekali pesannya begitu. Dan untuk menutup bacaan kita hari ini, kita lihat yang menjadi guides dari spirit guides kita. Follow your joy. It does not matter what your critics say. Ignore them. Exactly. Jadi kembali lagi mengingatkan hari ini as much as possible ya, fokuskan ke dalam diri, minimalkan interaksi dengan pihak luar. Oke, wanita yang dari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.